Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, polisi menyatakan penangkapan Farid Okbah dan 2 tersangka lain di Bekasi dalam kasus terorisme dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang dikumpulkan dari sejumlah tersangka jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan ketiga tersangka yakni Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan AA dipastikan memiliki peran dalam proses pengumpulan dana untuk mendanai kegiatan Jamaah Islamiyah dan membantu keluarga tersangka teroris yang ditangkap Densus 88. Polisi sebelum melakukan penangkapan telah meminta keterangan dari 28 saksi dan juga memeriksa dokumen Jamaah Islamiyah. Saksi-saksi menjelaskan bahwa ketiga tersangka terlibat dalam aktivitas pendanaan dalam kelompok Jamaah Islamiyah. Polisi mengatakan dasar penangkapan mereka kuat dan bukan kriminalisasi terhadap kelompok tertentu. Majelis Ulama Indonesia membenarkan kabar bahwa Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap Densus 88 adalah anggota Komisi Fatwa MUI. MUI menyebut kegiatan Ahmad Zain ini tidak terkait dengan lembaga MUI. MUI juga mendukung langkah polisi dalam mengungkap kasus terorisme. Yang bersangkutan benar adalah anggota Komisi Fatwa MUI yang merupakan perangkat organisasi di MUI yang fungsinya membantu Dewan Pimpinan MUI. Yang kedua, dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI. Kami akan bergabung dengan pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, untuk membahas hal ini. Selamat sore, Mas Ridwan. Sore, Mbak Cindy. Baik, Mas Ridwan, ada terduga teroris yang ditangkap Densus 88 adalah anggota Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya, saya merujuk pada pernyataan resmi dari MUI ya, bahwa itu adalah tindakan perorangan. Dan kita juga tidak boleh membawa kasus ini ke tindak pidana organisasi, karena memang yang ditangkap kan orang per orang. Dalam hal ini kebetulan dia adalah menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI. Dan tentu saja ini menjadi evaluasi bersama ya, bagaimana sebuah institusi sebesar MUI ternyata di dalamnya bisa masuk orang yang diduga kuat, disangka menjadi bagian dari kelompok teroris DI. Ya, saya kira penjelasan dari MUI sudah clear lah, bahwa mereka juga akan melakukan investigasi internal, kemudian menonaktifkan. Ya, kita tunggu proses berikutnya. Oke, karena ada pengurus MUI yang terlibat dalam aksi terorisme ini, menurut Anda apakah ia ketika menjalankan perannya mengumpulkan dana untuk aksi terorisme menggunakan pengaruhnya sebagai pengurus MUI, menurut Anda? Kita tidak boleh mengira-ngira sebuah tindak pidana, Mbak Cindy. Karena semua yang akan disajikan Densus 88 di pengadilan nanti itu harus berdasarkan bukti hukum yang valid ya, bukan perkiraan orang per orang. Dan jangan lupa persidangan terorisme di Indonesia itu persidangan yang terbuka. Artinya siapapun yang misalnya tidak setuju dengan tindakan penangkapan ini bisa kemudian melihat, memantau persidangannya. Karena nanti kan akan terbuka dan juga boleh diliput oleh media. Jadi saya kira saya juga tidak berani berandai-andai, yang memiliki datanya kan penyidik dari Densus 88. Polisi menyebutkan bahwa peran dari terduga teroris yang ditangkap ya adalah pengurus MUI dan juga seorang pendakwah berperan untuk mengumpulkan dana untuk aksi terorisme. Anda melihatnya seperti apa nih, Mas Ridwan? Ya, dari penjelasan Mabes Polri, memang penjelasan Mabes Polri mengatakan bahwa dia adalah bagian dari Dewan Syariahnya Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf. LAS ABA ini adalah satu lembaga organ JI, sama sebagaimana Syam Organizer di Yogyakarta yang beberapa bulan yang lalu sudah ditangkap dan juga dibekukan dananya sekitar 156 miliar. Nah, tentu nanti kan pembuktiannya, apakah kemudian para tersangka ini secara proaktif di lembaga ABA itu, kemudian apakah dari dana-dana itu dilakukan tindak persiapan terorisme, misalnya membeli bahan peledak, mempersiapkan persenjataan, memberangkatkan orang untuk berlatih di luar negeri dan seterusnya, itu nanti di ranahnya sudah
masuk ke ranah persidangan nanti Mbak Cindy. Baik, saat ini kan jaringan terorisme sudah masuk ke institusi organisasi besar di masyarakat meskipun tadi dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI bahwa tidak ada kaitannya dengan lembaga MUI, itu hanya kegiatan pribadi. Tapi ini kan sebuah fakta, ada orang atau jaringan terorisme yang masuk ke institusi organisasi besar di masyarakat. Apa yang salah dan apa yang kemudian harus diperbaiki? Ya sebenarnya kan tidak cuma masuk MUI ya, kalau kita lihat media sosialnya salah satu tersangka inisial FO, bahkan pada Juni 2020 mereka FO ini bisa masuk ke Istana Presiden, berfoto hanya dalam jarak 3 meter dari Bapak Presiden. Jadi sebenarnya problem seriusnya adalah bagaimana kita melakukan deteksi dini terhadap orang-orang yang mereka ini ideologinya pro terorisme. Kita tidak bisa kemudian melihat orang itu dari ciri fisik. Oh ini ciri fisiknya seperti ini, oh ini, nggak bisa. Tetapi dari pemahamannya. Nah permasalahannya, kita nggak punya undang-undang atau peraturan yang bisa menghukum pandangan orang. Ya, yang bisa dilakukan sekarang dengan Undang-Undang 5 2018 tentang terorisme, itu adalah tindak pidana persiapan terorisme, pendanaan terorisme. Tetapi radikalisme dalam pikiran, radikalisme dalam ucapan itu kita belum ada undang-undangnya. Jadi kita juga miris juga bagaimana seorang tersangka teroris ternyata bisa masuk ke ring 1 istana bahkan berfoto dengan presiden. Ini menurut saya evaluasi harus dilakukan, terutama bagaimana kita menyiapkan perangkat perundang-undangan agar yang seperti ini bisa benar-benar di-screening. Tidak hanya di organisasi MUI nantinya, di kementerian-kementerian, di BUMN, di institusi resmi pemerintah yang lain. Saya kira ini menjadi langkah awal ya. Payung hukum apa yang diperlukan dalam bentuk apa supaya bisa men-screening tadi seperti kata Anda Mas Ridwan untuk bisa memfilter mereka-mereka yang punya ideologi yang mengarah pada terorisme? Ya kalau kita mengaca pada negara lain misalnya di Singapura misalnya ada AISA, Internal Security Act, demikian juga Malaysia, Internal Security Act. Tetapi kan Indonesia ini kan nanti takut kalau ini kembali ke era Orde Baru. Jangan-jangan nanti kita dianggap mematikan demokrasi gitu kan. Nah kalau tidak pakai undang-undang seperti itu yang tegas, ranahnya menjadi abu-abu. Dan yang jadi pertanyaan adalah siapa, lembaga mana yang berhak menentukan pikiran dan perkataan orang ini radikal, ekstremis, dan berbahaya. Gitu loh. Siapa sekarang? BNPT nggak punya wewenang itu karena dia Badan Penanggulangan Terorisme. Harus ada tindak pidana terorismenya dulu. Tapi kalau dalam pikiran, dalam ucapan, ini para tersangka ini punya video-video yang ditonton orang di YouTube. Dan sampai kita interview ini Mbak Cindy, videonya masih bisa ditonton. Belum ada yang take down, masih bisa ditonton. Jadi malah kemudian sekarang orang penasaran, ini ceramahnya gimana sih? Jadi ngeklik gitu loh, jadi nyari gitu. Nah ini kan jadi PR bersama. Saya kira Menko Polhukam lah, Profesor Mahfud bisa menginisiasi apakah itu peraturan presiden ataukah peraturan kementerian atau yang lain yang kemudian bisa membuat seseorang ini bisa kemudian Anda masuk dalam definisi radikal ekstrim teroris, radikal ekstremisme yang berbahaya gitu. Nah baru kemudian dari situ kita bisa bilang jangan Anda nggak boleh masuk istana. Loh kenapa saya nggak boleh masuk istana? Anda masuk Perpres ini misalnya. Yang sekarang kan nggak ada. Ya itu yang dibutuhkan ya. Jadi belajar dari kasus ini bahwa ada pengurus Majelis Ulama Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai terduga terorisme dengan perannya untuk menggalang dana. Apa yang kemudian harus dilakukan tidak hanya oleh MUI tapi juga lembaga-lembaga lain untuk agar seperti ini tidak terjadi lagi. Ya selain perangkat hukum tentu adalah melakukan evaluasi internal ya di masing-masing kelembagaan dan kementerian. Saya kira MUI perlu menurut saya justru berterima kasih kepada Densus 88 karena dengan kasus ini kan MUI menjadi dalam tanda petik dibersihkan gitu loh dari oknum-oknum yang merugikan nama baik MUI. Ibaratnya tindakan Densus 88 ini seperti memisahkan buah yang busuk dengan buah yang segar di sebuah keranjang gitu. Jadi dalam hal ini ya kenapa kemudian harus takut dan risih dengan tindakan Densus? Sekali lagi kasus atau pidana terorisme di Indonesia adalah tindakan penegakan hukum yang kemudian persidangannya nanti terbuka dan boleh dilihat siapa saja. Jadi silakan nanti dipantau di pengadilan. Oke, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat sebenarnya seberapa besar dan seberapa kuat Jamaah Islamiyah saat ini karena ketika sudah ada beberapa penangkapan toh masih ada saja muncul orang-orang yang punya peran yang strategis di Jamaah Islamiyah. Menurut pengamatan Anda, Mas Ridwan?
Mbak Cindy, JI ini adalah sebuah organisasi yang berdiri tahun 1993. Bayangkan, ini sebuah organisasi senior yang ada sejak era Soeharto belum turun itu, belum reformasi. Ya. Dan mereka bisa bertahan dalam semua rezim. Bahkan setelah 2009 peledakan Dewi Maria terakhir yang operasi JI terakhir itu, 2009 peledakan Ritz-Carlton itu, ternyata mereka juga bisa masih bertahan hidup kan. Para Wijayanto lolos, kemudian Yarkase lolos, kemudian pimpinan-pimpinan mereka bisa lolos. Dan baru beberapa waktu ini saja kemudian bisa diungkap oleh Densus 88. Jadi saya kira kita menghadapi satu organisasi lama, organisasi yang bertahan dalam berbagai rezim dan sangat militan. Jadi saya cukup salut lah dengan Kepala Densus 88. Kebetulan kami dalam satu alma mater di S2 Kajian Strategik Intelijen, Irjen Martinus Hukon, yang berani dalam tanda petik pasang badan untuk melakukan operasi seperti ini. Karena ini bukan sesuatu yang sepele, ini menghadapi satu organisasi yang mereka sudah sangat lama sejarahnya. Bisakah dipetakan sekuat apa dan sebesar apa mereka dan orang-orang yang terlibat di dalamnya? Karena yang kita ketahui dari kasus yang diungkap oleh Densus 88 ini ya, termasuk orang-orang yang ada di lembaga-lembaga organisasi masyarakat, Mas Ridwan. Ya kalau yang terbaru yang dirilis Polri, patokannya yang terbaru saja lah. Bagaimana ternyata ada 156 miliar dana yang sudah dikumpulkan baik dengan kotak infak maupun dengan mekanisme sham organizer. Kemudian mereka punya beberapa hektar ladang-ladang pelatihan di Pulau Kangean, di beberapa tempat yang lain. Artinya dari data terbaru saja sudah kelihatan kan bagaimana mereka bisa mengumpulkan dana sampai miliaran rupiah. Belum lagi dari estimasi jumlah anggota. Ini saya lihat yang ditangkap ini baru pojok-pojok pimpinan nih. Baru pimpinan-pimpinan, belum sampai level bawah, belum sampai anggota. Saya kira kalau benar-benar nanti ditangkap itu bisa ribuan. Kalau dilakukan operasi penegakan hukum serius sampai benar-benar semua anggotanya ditangkap. Dan mereka bisa di mana saja, bisa terlibat dalam organisasi, lembaga dan juga wilayah lembaga atau organisasi tertentu, institusi tertentu ya, Mas Ridwan. Iya, bahkan bayangkan JI ini bahkan membuat lembaga bantuan hukum LBH. Ya, sebuah kelompok organisasi teroris tapi bikin LBH, Perisai Nusantara itu. Jadi ini kan sesuatu yang ya menurut saya ini kita Densus 88 menghadapi satu organisasi yang cukup militan dan susah juga pengungkapannya nanti ke depan. Orang-orang yang sudah punya posisi strategis sudah ditangkap oleh Densus 88 dan akan terus disisir di organisasi terorisme Jamaah Islamiyah ini. Terima kasih Mas Ridwan Habib sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektifnya. Sama-sama.